Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke cuy, jadi step kali ini gua mau bahas di lineran dulu ya. Nah, untuk nextnya kita bahas tentang cara penguatan bahan noken as ini. Nanti kita proses harden ya. Besok kita bikin kontennya ya. Apa aja yang kita perlukan gitu. Oke, skip dulu di sini ya. Nah, lanjut ke kita bahas liner atau boringan yang bit ini cuy. Nah, sebelumnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya cuy ya. Seperti biasa, tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silakan kalian buat video atau channel kalian sendiri cuy. Oke, jangan lupa silakan tinggal komentar ya cuy ya, biar rame ya. Nah, oke cuy, seperti yang kemarin karena gue bilang harus dimodifikasi cuy. Ini gue pakai piston Vario 120 Vario 125. Oke, pistonnya pakai oversize 100 cuy. Ini gua nggak pakai yang ori-ori banget, ini ori KW2 lah, tapi dusnya Honda cuy. Karena untuk yang ori banget jelas berbeda dari bentuknya. Tapi kita bicara masalah kepresisian cuy. Karena walaupun ori banget, kalau dari segi dalamannya kurang presisi seperti coulter dan penyesuaiannya kurang pas, itu sama aja bisa ngejim. Seperti halnya pengalaman gua kemarin, gua sempat ngejim coy. Gua perhatikan untuk linernya itu sudah presisi banget coy. Cuman ada kejanggalan karena gua percaya dengan bentuknya yang seperti forget ya, tapi alhasil itu harus ada penyesuaian coy. Nah, dengan kepenasarannya gua gitu coy ya, gua mencoba riset lagi dengan metode menambah jalur oli di piston ya. Sebenarnya penambahan ini sudah umum dilakukan oleh mekanik-mekanik. Cuman kemarin karena risetnya bentuknya itu ibaratnya sedikit gesekan, jadi gua percaya aja gitu. Nah, di sini gua jelasinnya buat kalian. Yang utama itu kalau quarter itu wajib center coy. Nah, wajib center. Kalau nggak center nanti hasil kurang maksimal, bisa panas berlebih. Jadi yang utama itu di sini coy. Nah, ibaratnya kita mahal sedikit nggak apa-apa lah cuy ya. Contoh misalkan biasanya kita 40, yang ini 50.000 ya, nggak masalah. Karena jujur aja setiap bengkel bubut ya udah gua coba quarterannya gitu. Dan juga bicara quarteran, kita juga harus paham sebagai mekanik clear cranks atau bahasanya apa ya. Jadi bahasanya itu jarak renggang pad clampnya harus kita atur coy. Contoh buat balap misalkan nih 0, sekian, terus buat harian 0, sekian, itu berbeda coy. Kalau balap biasanya lebih melar atau lebih longgar ya cuy ya. Kalau kita presskan seperti buat harian, itu rayonnya lama, ngeri ngejim pistonnya karena kita gesekannya itu tinggi. Apalagi buat yang selembaran cuy. Struk selembaran itu dominannya tekanannya itu berada di X atau di bawah tekanannya cuy. Itu tinggi banget di bawah tekanan sini. Makanya kalau kayak piston 59an itu banyak yang trouble pistonnya cuy, walau sudah presisi gitu. Nah, apa aja sih yang gua modifikasi di piston ini cuy ya? Ini tuh simple banget cuy ya, cuman banyak orang yang mengabaikan cuy. Nah, dulu gua beranggapan bahwa bentuk piston ini kayak forget ya cuy ya. Karena dengan diameter pantatnya ya, diameter belakangnya itu minim coy, jadi minim gesekan nih seperti ini coy. Nah ya, diameter belakangnya seperti ini coy. Nah, kita perhatikan di bagian jalur oli. Nah, itu bolong-bolongnya kecil banget coy, terdiri dari 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, ini maksimal coy, kecil seperti ini saat posisinya motor masih baru. Nah, kalau kita pakai spek di atasnya ini, kompresinya di atas standar, otomatis panasnya itu berlebih cuy. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, untuk agar gesekannya lebih minim, agar lebih afdol ya, biasanya kalau nggak menambahkan alur di bagian belakang piston ini, kan ada tuh jenis piston, contohnya nggak berbawa cuy ya. Jadi alur kayak gini cuy, selain mempermudah oli masuk, itu juga meminimkan gesekan cuy, jadi lebih ringan pistonnya. Nah, kalau ini tujuannya satu ya, karena dibolongin itu udah pasti
sekian gram pasti berkurang beratnya coy. Nah yang ke sekiannya itu, yang keberapanya itu kita fungsinya coy. Jadi fungsi lubang ini agar olinya lebih lancar dan lebih banyak masuk ke area liner coy. Nah ini nggak usah banyak-banyak coy. Biasanya di bor itu sekitar ukuran 1,5 mili, mata bornya sampai 3 milian. Jangan gede-gede coy, mentok di 3 mili aja coy. Gue ngelobangin, ini gue lobangin 3 coy. Kalau pakai mata bor 1,5 itu bisa 4. Nah kita lihat tuh. Jadi dilubangin. Dan juga ada beberapa piston yang di bagian sininya gua lubangin juga coy, tapi untuk ini enggak coy. Ini juga enggak coy, harusnya ini dilobangin, cuman mata bornya enggak ada cuy, patah kemarin ya. Enggak apa-apa lah, intinya yang ini udah aman. Kita dilobang-lobangin, kita hamplas biar lebih halus. Nah gitu. Nah jadi buat kalian yang mau modifikasi piston, harap diperhatikan belakang pistonnya. Bila mana belum ada lubang seperti ini, bikin aja kayak gini coy. Intinya ada perlobangan lah gitulah. Karena khawatirnya mudah macet coy kalau cuman lubangnya ngandelin dari yang buat ring seher oli. Nah jadi seperti itu, apalagi kalau kayak stroke up, bore up, naik kompresi. Dan juga ini linernya kita sisa 1,6 coy, 1,6 mili coy. Jadi 1,5 mili lebih karena pakai piston 53,4 gitu. Soalnya kalau 54,5 itu wajib ganti liner gitu, nggak bisa pakai liner standarnya. Nah jadi untuk sementara itu pemahaman di sehernya gitu. Nah untuk pemasangan nanti gua lanjut mau ukur kompresi dulu ya. Jadi posisinya standar, kita ukur kompresi. Bila mana mencapai emang 11 ya, gua nggak mau lebih dari 11 karena matic coy. Kalau kompresinya kita tajemin banget di angka 12, khawatirkan dengan limit yang sangat tinggi ya. Kalau bit karbu itu nanti malah nambah limit coy, karena napasnya biasanya lebih pendek kalau matic, kalau kompresinya kita lebih tinggi. Beda halnya kayak motor bebek coy, itu ya versi gua gitu. Makanya nanti kompresinya gua set nggak jauh dari 11, pokoknya mentok-mentok 11 lah, nggak nyampe 12, nggak nyampe 11/5 gitu. Nah andai kata pun memang kompresinya lebih tinggi, nanti gua melakukan pemaprasan di bagian pinggir ini coy, pinggir ini aja coy. Dan di bagian headnya nanti kubahnya kita buka sedikit tanpa squeeze ya coy ya, itu aja coy. Oke. Nah jadi seperti itu buat kalian yang mau ganti liner atau bore up, perhatikan ya buat pemilihan pistonnya gitu loh. Ini tidak bicara merek cuy ya, karena bagi gue ya menurut semua merek bagus sih cuy, karena setiap merek gue udah mengalami merek ini jebol, merek ini awet gitu loh. Jadi merek-merek racing juga sama seperti itu cuy. Ya paling yang mahal doang yang belum gue coba seperti Wiseko gitu loh. Nah ya emang harganya selangit cuy. Nah, jadi gue di sini ngejelasin tentang liner biar kalian itu tahu gitu, biar nggak asal ngolter, nggak asal pilih piston. Karena kan banyaknya dari pertanyaan piston yang cocok itu seperti apa gitu. Kadang bicara merek, gua nggak berani buka merek ini bagus atau merek itu bagus, karena ke satu kita nggak di endorse, kedua ya itu merek pribadi orang lain, merek perusahaan, kita nggak berani ya cuy ya. Makanya selalu gua sebutkan semua merek itu bagus, tapi ada plus minusnya gitu dari masing-masing setiap merek. Nah cuman sekedar bocoran, untuk harian, motor harian itu lebih baik memakai merek-merek lokal. Seperti subsidi seperti ini pakai punya Vario, seperti contoh 59 pakai punya Sonic atau pakai punya CS1 dan lain sebagainya gitu. Adapun harus pakai racing ya kita butuh penyesuaian dengan merek, liner dan lain-lain gitu. Nah untuk masalah awet enggaknya itu kompresi menentukan gitu. Jangan asal pasang gitu. Makanya nanti perlu diburet coy. Perlu diburet kalau motor itu coy. Bukan sekedar gaya-gayaan, itu bagi gua hal yang penting. Selain angka dial ya, angka dial gitu. Selain di dial itu buret lebih penting. Karena kita buat beli apa noken PNP itu kita dial ulang coy. Karena tinggal tentukan aja setelan klepnya di antara 0,05 sampai 0,15 gitu loh.
enaknya di mana gitu, karena kan topnya standar, kita geser-geser juga yang nggak bakal larinya itu mentok jauh coy, namanya noken as PNP. Makanya buat kalian yang mau lebih itu pakai noken asnya custom coy. Nah makanya noken as custom ini nanti gua jelasin ya di next aja ya, karena durasi memorinya gua nggak cukup coy. Nah mungkin jadi itu aja ya. Jadi gue ulangi lagi, ini pakai piston Vario 125 oversize 100, jadi ukurannya 53,4 mili. Dengan penambahan jalur oli di bagian belakang 3 biji, ini gue pakai ukuran 3 mili. Pasnya itu pakai 2 milian atau 1,5 mili, 2 mili lah pasnya gitu cuy. Bagusnya gitu. Nah, di sini gue pakai lubang 3, 23. Gak ada perubahan lain lagi selain dilubangin ini cuy. Untuk di bagian liner gue pakai liner standarnya, cuman di coulter doang gitu. Gua coulter doang sampai maksimal, karena ini maksimal coulterannya sampai 53,5 coy. Ini 53,4. Dan ini sisanya 1,6. 1 mili, 6. Kalau pakai 53,5 sisanya 1 mili setengah. Jadi ini sisanya 1 mili setengah lebih coy. Nah gitu. Jadi untuk liner setipis ini masih banyak problem dan cara penanganannya agar lebih awet dan lebih maksimal gitu, seperti nanti olinya dan lain-lain. Oke, mungkin sekian aja dulu ya cuy untuk pembahasan dari liner ini. Jadi sabar dulu ya, nanti kita update satu-satu dulu cuy, karena kontennya satu-satu juga, biar kita selesai hitung kompresi dulu. Nah besok kita melakukan proses penguatan di noken as, jadi kita bakar nanti cuy. Oke, seperti biasa jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy. Dan juga tidak ada paksaan untuk ke channel ini ya. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silahkan kalian buat video atau channel kalian sendiri. Terima kasih yang sudah menonton, semoga diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Oke, sekian dari gua Wahyu Channel. Bila ada kekurangan silahkan di komentar, nanti kita bahas di next lain waktu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.